menjadi salah satu media informasi yang pada masa kini masih diandalkan oleh masyarakat. Berita memiliki arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, pelaporan, dan pemberitahuan mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Teks berita memuat informasi atau peristiwa yang faktual dan aktual. Artinya, cerita yang disampaikan merupakan suatu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang nyata dan juga dapat dibuktikan kebenarannya. Ada aktual. Berita ini mengandung informasi yang aktual. Aktual berarti kejadian yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu akurat. Yang artinya informasi yang disajikan dalam berita itu harus akurat, yakni mengandung data yang benar dan tepat. Yang keempat yaitu objektif. Sebuah berita harus bersifat objektif. Yang dimaksud objektif yaitu sebuah berita tidak dibuat berdasarkan sudut pandang pribadi atau opini. Yang kelima ada sistematis. Sebuah berita harus disajikan secara sistematis atau berurutan agar jelas dan mudah dipahami. Yang keenam yaitu lengkap. Menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian secara lengkap agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap pula, yang mengandung 5W plus 1H. Yang ketujuh yaitu menarik. Berita harus menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Biasanya bersifat menghibur, unik, memiliki unsur kedekatan, dan mengandung nilai kemanusiaan. Menganalisis unsur teks berita. Struktur berita memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama judul, 2 teras berita, 3 badan berita, dan yang keempat kaki berita. Struktur berita memiliki fungsinya masing-masing dan harus memenuhi unsur-unsur teks berita, yaitu 5W dan 1H. Struktur berita. Struktur sebuah berita biasanya terbentuk dari piramida terbalik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, piramida terbalik memiliki arti bentuk atau bangun seperti piramida yang puncaknya di bawah. Bentuk susunan naskah berita yang mendahulukan klimaks dan diikuti oleh bagian yang sangat penting sampai ke yang kurang penting. Yang berguna untuk membantu pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberitakan. Untuk pembuka, kalimat pembuka berada di paragraf pertama yang memuat fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan berita yang akan disampaikan. Perangkai BG yaitu kata-kata atau kalimat penghubung antar teras berita atau pembuka berita dan tubuh berita. Tubuh berita, body, yaitu kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang merupakan kelanjutan dari teras berita atau pembukaan berita. Di tubuh berita terdapat penjabaran yang lebih terperinci dan dari gagasan yang terdapat di bagian-bagian sebelumnya. Kaki berita, leg, yaitu bagian akhir atau kalimat penutup dari penulisan berita. Akhir susunan berita juga ekor berita berisi kesimpulan dari peristiwa atau dari narasumber. Terdapat 6 unsur dalam teks berita, yaitu 5W dan 1H. Di antaranya what, where, when, why, who, dan how. Yang pertama adalah what, digunakan untuk menerangkan peristiwa apa yang terjadi. Dan yang kedua adalah where, digunakan untuk menerangkan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adalah when, digunakan untuk menjelaskan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat ada who, digunakan untuk mengetahui subjek yang terlibat dalam berita tersebut. Yang kelima ada why, digunakan untuk mengetahui alasan peristiwa tersebut diberitakan. Yang keenam ada how, digunakan untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vlog adalah vlog yang berisi video. Oleh karena itu, kita mendapatkan berbagai informasi hanya saja penyajiannya melewati video.
Vlog berarti video blog, yaitu video yang menampilkan peristiwa sehari-hari yang dialami oleh naravlog tersebut. Yang pertama, pemilihan tema. Pilihlah tema yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penyampaian yang menghibur. Yang kedua, penggunaan gambar yang jernih dan sesuai. Penampilan gambar adalah faktor penting karena vlog mengutamakan penampilan gambar. Pengambilan gambar dengan proporsional dan jernih sangat mendukung informasi yang disampaikan dalam vlog. Dan yang ketiga, penggunaan audio yang jelas dan jernih. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah audio yang jernih dan jelas. Dan yang keempat, kemampuan berbicara. Seorang naravlog perlu melatih kemampuan berbicara. Selanjutnya, ciri-ciri vlog adalah yang pertama, mempunyai konten yang lebih menarik dan menghibur. Dua, gambar yang ditampilkan jernih dan mampu mendukung informasi yang ingin ditampilkan dalam vlog. 3. Audio yang ditampilkan juga jernih sehingga terdengar jelas oleh pemirsa. 4. Naravlog mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang baik, sikap yang baik, serta komunikatif. Vlog dapat disajikan dengan mengunggah video yang menampilkan naravlog saat sedang berbicara secara langsung di depan kamera. Vlog ini dapat dimulai di media sosial seperti YouTube. Dalam pembuatan konten video terdapat beberapa tahapan khusus yang harus dilakukan mulai dari tahap preproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Proyek membuat vlog. Perkembangan dunia industri digital mengalami peningkatan yang cukup pesat pada setiap tahunnya. Salah satunya vlogging. Vlogging merupakan fenomena yang berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Meskipun awalnya dilihat sebagai hobi generasi muda, vlogging belakangan ini menjadi pilihan yang bagus untuk segala usia. Bahkan kegiatan ini juga mulai ditekuni sebagai sebuah profesi dan sumber pendapatan utama bagi sebagian orang. Vlogging dapat menjadi media yang ideal untuk individu dan bisnis. Namun, dapat video yang mampu menarik banyak penonton bisa jadi jauh lebih sulit. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat vlog yang menarik untuk pemula. 1. Merencanakan ide konten video. Merencanakan ide konten merupakan hal yang sangat penting. Catatlah konsep-konsep yang muncul dalam pikiran, lalu lakukan breakdown mengenai ide yang paling menarik dan unik. Pastikan ide atau konsep disusun dengan matang sehingga video yang dibuat memiliki sesuatu hal yang menarik, baik alur setiap video maupun kreativitas dalam pengeditan. Yang kedua yaitu menyiapkan peralatan. Pada zaman yang serba digital seperti ini, kita dapat membuat vlog hanya dengan menggunakan ponsel. Namun, kamera dan ponsel harus berkualitas yang cukup baik agar video yang dihasilkan juga semakin bagus. Sebaiknya gunakan alat tambahan seperti tripod, stabilizer, dan lain sebagainya. Saat pengambilan gambar, perhatikan pencahayaan dan sudut pengambilan gambar agar membuat video lebih terlihat elegan dan menarik. Dan yang kedua adalah saat penyuntingan dapat menggunakan berbagai perangkat lunak aplikasi yang mudah digunakan, baik yang menggunakan operasi Windows maupun Mac. Dan yang ketiga yaitu sebelum mengunggah video ke akun kanal YouTube, lengkapi dengan judul, deskripsi video, dan gambar simbol serta thumbnail yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, mempromosikan video. Langkah terakhir dalam membuat sebuah vlog adalah dengan mempromosikan karya video yang telah dibuat. Sebarkan informasi tautan video yang telah diunggah lewat akun media sosial yang dimiliki agar video tersebut dilihat oleh banyak orang. Assalamualaikum, kembali lagi dengan vlog kami di kelas 11.5. Kita akan memberitakan atau membahas tentang berita atau mengulas kembali pelajaran yang kemarin telah dibahas di kelas kami. Tahu nggak sih berita akhir-akhir ini apa aja? Tahu sih, di ekskul seliweran tentang demo MK itu. Iya, di ekskul. Terus apa hubungannya ya sama kita kok bisa pulang jam 3 sekolahnya? Kayaknya kalau kita pulang jam 2, takutnya kita juga ikuti. Takutnya ada yang ikut demo. Iya, makanya dipulangin agak sore. Biar nggak ada yang ikut-ikutan. Iya, mungkin ya. Karena kan yang ikut ya. Banyak
mahasiswa itu banyak suka ikut demo. Bisa aja kan ada yang iseng nakal kayak ini. Iya. Sekarang kita tanya ke teman yang lainnya ya. Ayo kita jalan ke sana. Oke guys, di sini kita Nah, ini target selanjutnya. menurut kalian bagaimana nggak sih kita pulang jam 3 sama demo? Ada. Apa? Karena takut diajak demo sama orang-orang. Emang yakin anak sini bakal ikut demo? Yakin kan nggak ada yang tahu. Siapa orang tergantung orangnya ya. Itu yang belakang ngapain ya? Hai Kak, Assalamualaikum. Lagi ngapain nih? Kita mau tanya nih, seberapa paham sih kalian tentang teks berita? Jadi teks berita itu kayak sesuatu kejadian atau informasi yang sedang terjadi atau booming. Tentang booming. Apa itu ya? Mari kita tanyakan kepada siswa yang lain. Oke, kita menemukan suatu kelompok. Entah itu membahas apa. Halo guys. Lagi ngapain nih? Lagi cerita-cerita aja cerita. Aku boleh tanya nggak? Boleh. Emangnya booming itu apa sih? Booming itu lagi tren. Sih. Lalu yang lagi tren sekarang apa? Demo. Benar. Emang demo di mana? Gak tahu.